Limitless God, dan kita ada di dalam satu tema, yaitu kasih Tuhan yang tiada terbatas, kasih Tuhan yang tidak terselami. Dan salah satu wujud kasih Tuhan adalah penyertaan Tuhan, saudara. Tuhan yang tanpa batas itu rela untuk menjadi manusia, seorang manusia yang terbatas, dia yang tanpa batas menginkarnasi dirinya menjadi manusia supaya dia bisa berada bersama-sama kita. Kata Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, Allah menyertai kita, adalah Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Karena itu kita akan melanjutkan pada hari ini, yaitu iman yang menarik penyertaan Tuhan. Iman yang menarik penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada sebuah faktor yang dapat menarik mujizat. Ada sebuah faktor yang dapat menarik penyertaan Tuhan, saudara. Apabila kita perhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kita bisa sama-sama menyadari dan mengerti bahwa ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan iman dan ketaatan itu yang menarik mujizat Tuhan. Faith and obedience are magnets of miracles. Jadi bukan hanya kita beriman kepada janji Tuhan, tapi hidup sikap hati kita juga harus taat, saudara. Nah, kita lihat iman dan ketaatan adalah jalan yang benar, cara yang benar untuk menggapai sebuah mujizat. Iman dan ketaatan merupakan sebuah jembatan untuk kita dapat mengalami kuasa Tuhan, saudara. Karena itu iman harus kita bangun, iman harus kita pelihara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Iman timbul dan lahir dari pendengaran, dibutuhkan ketaatan. Jadi dua hal ini seperti satu mata koin, saudara. Bahwa iman harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita kembangkan, saudara. Dan dari situ kita melihat bahwa di dalam, namun kita pasti berpikir, kita manusia, ada masanya, ada kalanya kita juga bisa khawatir, kita bisa bimbang, kita bisa ragu-ragu. Bukankah kebimbangan dan kekhawatiran merupakan salah satu reaksi dari sistem penilaian manusia? Tuhan memberikan kita manusia sebuah sistem untuk bisa membedakan, menilai, dan mengobservasi. Dan sikap khawatir dan kebimbangan justru merupakan salah satu reaksi manusia kita, saudara. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah seluruh hidup kita dikuasai oleh kebimbangan dan kekhawatiran. Karena itu, saudara, kita lihat firman Tuhan katakan di sana bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali, dikatakan sama sekali, totally, jangan bimbang. Harus tidak boleh bimbang, katanya. Kan ayat yang ke-7 dikatakan orang yang bimbang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara, ini sebuah kondisi dan situasi dalam hidup kita. Ada banyak kali satu sisi kita percaya
kita baca Alkitab, kita melakukan apa yang Tuhan kerjakan, namun di dalam kenyataan yang seringkali berbeda daripada apa yang kita imani, kenyataan hidup yang seringkali berlawanan dari apa yang kita imani, itu yang justru membuat kita kadang-kadang menjadi bimbang dan khawatir. Dan Tuhan katakan bahwa kalau kamu memang udah percaya dalam imanmu, jangan bimbang. Kalau kamu bimbang, kamu nggak bisa mengira atau kamu pikir kamu dapat mendapatkan hal itu. Ayat yang ke-7 dikatakan orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, memang salah satu musuh terbesar dari iman kita adalah kebimbangan, adalah keraguan, adalah kekhawatiran yang ujungnya membawa kita kepada ketakutan. Sebuah kenyataan yang berbeda daripada sikap iman kita, saudara. Nah saya mulai berpikir ternyata ada sesuatu yang membuat kita menjadi bimbang. Ada sebuah kondisi yang mengakibatkan manusia, mengakibatkan kita menjadi bimbang, menjadi khawatir, menjadi takut bahkan. Ada sebuah hal, sebuah kondisi yang membuat kita seperti itu. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu Bilangan 13 ayat 25 dan seterusnya. Dikatakan seperti ini saudara. Sesudah itu lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka ini para pengintai yang berjumlah 12 orang, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, kepada Musa dan Harun, dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakannya kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Nah mereka ini pengintai, mereka membawa pulang the evidence, bukti ya saudara. Bukti hasil tanah Kanaan, hasil tanah yang mereka intai tersebut. Nah mereka katakan, lanjutkan di ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Dan berkata di hadapan Musa, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya, kata Kaleb. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan mereka, yang 10 pengintai yang lain, mereka berkata, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah saudara, kabar busuk ini lebih parah daripada kabar buruk. Udah busuk saudara-saudara. Tentang negeri yang diintai mereka. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Nah saudara, dari nats tersebut kita bisa lihat bahwa satu kali Musa dan Harun mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian itu, melihat bagaimana isinya semuanya saudara. Namun kita lihat dari 12 pengintai, 10 orang yang kembali dan 10 orang ini membawa kabar yang sangat-sangat negatif. Lain daripada 2 orang ini saudara. Nah karena itu saya
seperti statement yang saya baru nyatakan saudara, bahwa ternyata ada sebuah penyebab, sebuah hal yang membuat manusia, membuat kita itu merasa bimbang, merasa ragu. Dan hal tersebut adalah telinga kita saudara. Bagaimana telinga itu sudah menjadi sebuah celah yang terbuka, sebuah pintu yang terbuka, sehingga yang semua yang negatif itu saudara, kita terima dengan begitu saja. Dan semua yang masuk membuat kita langsung dikuasai sepenuhnya oleh kebimbangan, oleh keraguan, bahkan menjadi takut saudara. Nah, telinga ini saudara menjadi celah pintu yang terbuka sehingga keraguan itu masuk, kebimbangan itu masuk, dan tanpa kita filter, tanpa kita melakukan sesuatu, semuanya itu langsung menyergap kita dan menguasai seluruh keberadaan kita. Nah saudara, kita melihat bahwa kita hidup di sebuah zaman yang zaman informasi saudara. Segala sesuatu dengan sangat mudah dapat kita dapatkan, khususnya semua jenis informasi. Hanya lewat sentuhan tangan dan jari-jari kita, kita dapat menerima berbagai macam jenis informasi. Bahkan untuk informasi yang sifatnya negatif, informasi yang sifatnya sangat tidak baik, yang buruk, informasi-informasi tersebut bahkan tidak perlu kita akses. Seakan-akan informasi tersebut sudah datang begitu saja buat kita. Kalaupun saudara sempat puasa media sosial dan lain-lain, tapi pada saat kita keluar rumah, kita lihat advertising, kita ada di gas station yang kita ngisi bensin, itu kan kadang-kadang ada screen TV-nya juga saudara. Kita mungkin nunggu appointment dokter, ada TV. Dimanapun itu bisa, informasi tersebut bisa mendatangi kita. Kita nggak perlu cari, walaupun sudah sangat mudah, bahkan informasi yang seperti ini dengan sangat leluasa menghampiri kita. Mungkin kita sudah jaga begitu rupa, wah tidak melihat, tapi pasti ada teman kita, orang lain yang cerita ke kita, dan mulailah kita bereaksi. Dan kalau kita nggak sadar, pintu telinga, celah telinga kita itu mulai terbuka dan mulailah dikuasai oleh segala sesuatu. Saudara, memang berita yang negatif, berita yang hot, itulah yang bakal lebih laku, lebih menghasilkan uang, lebih banyak didengar orang dan lain-lain. Berita-berita yang biasa-biasa, orang buat baik dan lain-lain, itu beritanya tidak dapat membuat dunia ini jadi heboh. Tapi berita-berita yang sensasional itulah yang paling banyak akan menyerap perhatian orang. Justru seperti itulah kita harus berhati-hati saudara. Berhati-hati. Di dalam pasal tersebut, Bilangan 13 ayat yang ke-32, dikatakan bahwa mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Udah bukan kabar yang buruk, tapi kabar yang sungguh-sungguh tidak baik tentang negeri yang diintai mereka. Dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, ini sebenarnya sebuah kesalahan. Karena apa saudara? Mereka itu bukanlah sebuah bangsa yang kanibal. Jadi memang kita lihat saudara, ada banyak kali berita yang negatif, berita yang benar-benar buruk itu saudara, salah satu sifatnya adalah banyak yang terlalu sugar coating, boasting, terlalu berlebih-lebihan. Ada apa sedikit kayaknya waduh seperti ini. Sama seperti itu, padahal orang-orang yang ada di negeri itu bukan orang-orang kanibal saudara. Tapi mereka bilang waduh ini
Kita pokoknya emang sih, memang hasilnya itu luar biasa lah. Produknya itu hasil tanahnya, kita memang ini. Tapi ya, kita ini udah kayak belalang, mereka udah besar-besar dan mereka makan orang, mereka makan penduduknya. Jadi mereka begitu dihantui oleh semua ini saudara. Saudara, saya mau mengajak saudara dalam masa-masa ini 2021 dengan Presiden Amerika yang baru, jajaran kabinet yang baru, semua saudara. Kita ada di sebuah era yang baru dari Amerika. New era. Yang memang benar-benar saudara, kita tidak tahu apa yang akan nanti ada di depan kita. We're about to enter the unknown zone. Benar-benar sebuah apa saudara? Sebuah waktu yang memang unik dan Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan untuk sebab itu kita, firman Tuhan katakan, kita mau terus beriman, kita mau terus taat setia kepada Tuhan. Nah, satu hal yang praktikal hari-hari kita bisa kerjakan adalah mari kita menjaga telinga kita. Amin saudara. Mari kita menjaga pendengaran kita. Dari situlah dapat timbul segala sesuatu. Dapat timbul segala sesuatu. Saya ingat saudara, dengan istri saya kadang-kadang, waduh lihat begini, dia udah mulai khawatir. Waduh, ini saya kayaknya ada sedikit belendung nih. Apa tuh ya? Oh enggak, udah. Tapi saudara kan orang namanya banyak kekhawatiran. Kalau udah mulai Google, udah macam-macam berita keluar. Apalah itulah. Inilah segala macam bentuk sakit saudara. Jadi saya bilang udah doain aja. Nanti lagi mandi dipegang, hilang juga gak ada apa-apa. Walaupun cuma sedikit kecil aja. Bukan dari situ, dari zaman saya kecil juga mama saya ajar saya udah sebelum ke dokter dan lain-lain berdoa dulu. Dan dari situ membantu saya menghadapi segala jenis-jenis atau tantangan kehidupan saudara. Belakangan inilah saudara, antara Thanksgiving dan Natal, bulan-bulan itu ya saudara. Itu tiba-tiba saya pulang tuh tenggorokan udah gatel gitu. Waduh udah gatel ya. Udah saya minum vitamin, tidur. Besok bangun mau pergi kerja juga. Kok makin gak enak tenggorokan. Pergi sampai di kantor, badanku jadi gak enak ya. Waduh, badan udah mulai kayak pegel gitu saudara. Pulang, saya ukur temperatur, udah 110. Waduh, ini kok jadi panas begini. Besok lagi udah mulai bersin dan udah mulai gak enak badan. Saya pikir waduh, ini jangan-jangan corona. Waduh, kita udah mulai saudara. Karena apa saudara? Bukan kita ini dibombardir dengan semua informasi tentang COVID-19. Dan semua itu masuk ke alam bawah sadar kita memang. Dan apa sedikit saya udah mulai, ini jangan-jangan itu. Bilang, saya berdoa. Saya berdoa Tuhan tolong ini kalau begini repot nanti pelayanan di gereja dan semua ini. Saya berdoa dalam nama Yesus semua. Minum vitamin, istirahat, jaga makan, semua udah. Dan kebetulan minggu depannya kita ada appointment buat tes. Saya dari tempat pekerjaan ada appointment buat tes, dites lagi, puji Tuhan negatif. Nah sebelum dites udah rasanya udah baikan. Tapi memang bukankah kita itu mudah sekali saudara? Mudah sekali untuk dibuat kalang kabut dan segala macam. Lagi zaman kerusuhan, lagi zaman segala sesuatu terjadi, kita mudah untuk ini jangan-jangan gini. Saudara, mari kita pelihara telinga, dikatakan iman dan ketaatan. Kita juga mesti taat, kita berdoa tapi kita mesti taat. Taat apa? Jaga kebersihan, jarak, distance dan segala macam kita juga mesti tahu semua itu. The whole 9 yard prosedur untuk menjaga dan anticipate semua ini, semua kalau sudah kita lakukan, damai beserta kita. Itu saja sudah saudara. Jadi jangan terlalu kita membuka telinga sampai kita dikuasai. Sampai semua itu akhirnya waduh ini gimana. Boleh precaution dan segala macam betul. But at the end of the day marilah kita katakan Tuhan mari
tangan-Mu saja yang menjaga saya dan keluarga. Kuasa-Mu yang tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Amin saudara. Karena dari situ kita pelihara telinga kita boleh dengar, tapi cukup. Jangan lama-lama porsinya, lebih baik kita mendengarkan semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang datangnya daripada Tuhan. Lebih banyak yang positif yang kita terima, di situ jiwa kita makin sehat saudara. Karena makinlah kita beroperasi dalam pikiran dan respon kita adalah hal-hal yang positif. Amin saudara. Dari situ kita melihat dan belajar bagaimana Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita saudara. Dan dari ini juga kita lihat bagaimana mereka itu saudara ya, ayat bilangan yang ke-14. Dari mereka dengar 10 orang punya informasi, itu dengar, lalu pasal sesudah itu dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangkan, setelah informasi negatif ini, bangsa ini marah, bangsa ini benar-benar udah sampai ke sebuah titik yang udah bukan bersungut lagi tapi marah. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Nah saudara, apabila kita buka telinga kita, pendengaran kita untuk sesuatu yang negatif, kalau kita gak sadar, maka bukan hanya kita menjadi takut, tapi kita akan terbawa dan mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan mulai kita bereaksi yang tidak benar kepada Tuhan. Ini dia saudara, bereaksi yang tidak benar kepada Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga pendengaran kita. Menjaga dan kita benar-benar menaruh rasa sigap apa yang kita dengar cepat-cepat saudara. Karena dari pintu inilah semua itu dapat menguasai kita saudara. Nah kita lihat, saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kita memelihara iman ini ya saudara. Tadi dikatakan iman itu jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita itu bimbang dikatakan. Nah kita harus menjaga iman ini. Iman dan ketaatan harus kita jaga ini. Tapi bagaimana kita memelihara iman khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini saudara. Kita bisa lihat bagaimana saudara sekularisme dan nilai-nilai dunia yang berasal dari kegelapan itu sudah makin lama lebih mendominasi. Lebih mendominasi saudara. Bahkan bukan hanya yang seperti itu, apa yang dulu dianggap tabu, kesalahan, mulai seolah-olah menjadi sebuah norma yang baru. Sebuah kebenaran yang justru berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kita hidup di sebuah zaman yang memang semua sudah terputar balik saudara. Terputar balik. Dan bagaimana kita menjaga iman di tengah-tengah situasi yang seperti ini saudara. Dan saya teringat apabila kita bicara soal menjaga iman, saya teringat kepada seorang tokoh besar, salah satu tokoh pahlawan iman dalam Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ini saudara, dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera itu saudara. Dan dari dia mendapat firman dari Tuhan untuk membangun sampai air bah datang, itu kira-kira 125 tahun saudara. Saudara bayangkan ya, bagaimana Nabi Nuh, Uncle Noah ini hidup menjaga iman selama 125 tahun. Kita hidup mau 1 tahun ke depan ini kayaknya bisa gak ya gitu. Suka pikir ini oke, 1 tahun oke, dalam nama Yesus bisa. Nah untuk saudara lihat berbagai macam contoh dan kesaksian-kesaksian sekitar kita. Bagaimana suami dan istri ya saudara
Bagaimana suaminya atau istrinya mengalami masalah, tapi salah satu berdoa sama Tuhan, nanti istrinya kembali, nanti suaminya kembali, tapi itu prosesnya itu kan tidak mudah. Ada yang prosesnya bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun. Tapi tidak pernah saya lihat itu prosesnya bisa hampir 70 tahun pun mungkin jarang. 70 tahun aja, 50 tahun aja. Ada yang 7 tahun istri saya kembali, suami saya kembali, anak saya pulang. Nah itu menjaga iman untuk selama masa itu aja saudara adalah sebuah tantangan kehidupan yang sangat besar. Perjuangan iman yang bukan main-main. Perjuangan iman yang bukan orang Kristen yang baru bertobat langsung. Waduh, ini perjuangan iman yang kelasnya berbeda saudara. Nah, mari kita bayangkan bagaimana hidup seorang Nabi Nuh. Oke, tahun pertama orang baru lihat, oh Pak, lagi potong-potong kayu nih Pak. Iya nih. Nah orang mungkin berkata, oh oke dah gitu ya. Tahun kedua sampai tahun ketiga gitu orang udah mulai, wah lagi mau bikin apa nih Pak Nuh? Ini kita mau buat perahu besar, nanti mau ada hujan datang. Orang saat itu aja dengar kata hujannya juga masih sesuatu yang baru dan mereka belum pernah lihat saudara. Oh hujan. Loh hujan itu bukannya anaknya Pak itu. Oh bukan Pak, itu ujang. Jadi sesuatu yang, mau bangun perahu kok. Pak kalau perahu kan, kita ini kan ada di gunung Pak. Makanya kita tinggal di lembah. Sebuah lembah di sini kan kalau mau itu ya bukannya Bapak mesti turun dong ke sana jauh gitu. 1 minggu perjalanan mungkin lebih. Dan orang-orang ini mulai tahun mungkin sampai tahun ke-5 mereka mulai oh iya mungkin kesian ya ini Pak Nuh mungkin lagi ya bagaimana ya lagi ada sesuatu dengan keluarganya atau dia lagi mengalami mungkin cari identitas lagi gitu ya mungkin karena udah nggak ada yang dikerjain semua jadi dia sekarang udah mau bingung. Saudara mendengar ocehan orang saudara mendengar omongan yang menyakitkan, omongan negatif itu nggak gampang. Dan saudara pikir itu bukan 10 tahun, 20 tahun. 125 tahun saudara. Tiap hari. Sekarang Hana yang ibu daripada Samuel, dia pun dengar ocehan daripada istri muda suaminya aja tuh. Itu udah setengah mati saudara. Udah rasanya Tuhan tolong udah gitu. Sekarang jadi orang yang berjuang sendirian. Berjuang sendirian. Saudara pernah mungkin melihat seorang pemimpin yang berjuang sendirian. Bahkan dari timnya sendiri pun tidak semua membela atau setuju dengan dia. Berjuang sendirian saudara. Ini di tengah-tengah orang ngomong wah macem-macem. Dia bisa berjuang sendirian. Nah saya mau kasih tahu saudara. Bagaimana Nuh bisa memelihara iman yang seperti itu saudara. Iman yang kuat selama 125 tahun. Nah saudara saya mau ajak saudara untuk kita pelan-pelan melihat. Saya percaya ya saudara bahwa Tuhan kita itu saudara, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin saudara. Waktu Nuh dia bergumul di tengah-tengah masalah yang seperti itu. Dia mungkin mulai berpikir juga, Tuhan yang benar aja gitu. Ini udah 50 tahun belum hujan loh. Tuhan minta, pokoknya dia bergumul, dia benar-benar memelihara imannya, tetapi juga dia pasti penuh pertanyaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan semua ini? Tapi Tuhan kita saudara, bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Dia bukan Tuhan yang seperti manusia hari ini berkata A, besok berkata B. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-janjinya selalu ia tepati. Selalu tergenapi saudara. Nah buktinya juga bagaimana Tuhan berjanji dengan Daud. Tuhan berjanji dengan Daud. Saudara, Daud merupakan satu tokoh yang besar. Dikatakan dia orang yang dekat dengan hatinya Tuhan.
Regardless saudara, walaupun dengan segala kejadian dan kesalahan yang dia buat, Tuhan melindungi Daud loh saudara. Dia sudah berjanji dan dia bilang, dia janji sama Daud. Salah satu janjinya Tuhan untuk Daud adalah, Daud, keturunanmu akan selalu duduk di atas tahta. Itu Tuhan bilang. Keturunannya Daud akan selalu duduk di atas tahta. Ya iyalah, keturunannya Daud yaitu ada Tuhan Yesus. No, ada sampai sekarang saudara. Sampai sekarang ada keturunannya Daud yang duduk di atas tahta. Kalau saudara mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Tapi saudara tahu bahwa Queen Elizabeth masih merupakan keturunan daripada Daud. Saudara bisa Google, bisa lihat sendiri. Masih merupakan keturunan daripada Daud. Dan saudara lihat bagaimana janji Tuhan kan. Tuhan katakan kepada Daud, sampai kapanpun keturunanmu akan selalu duduk di tahta. Sampai detik tahun 2021, Queen Elizabeth kedua ini saudara masih ada terus. Duduk di atas tahta. Bagaimana janjinya Tuhan itu saudara. Tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Itu yang membuat Nuh menjadi bertahan. Bagaimana dia berharap janjinya Tuhan itu. Tidak pernah ingkar janji. Nah, saya mau ajak saudara menemukan sebuah rahasia. Bagaimana Nuh dapat bertahan. Kejadian 5 ayat 21 sampai 23. Lalu kejadian 5 ayat 25 sampai 29. Ini ada silsilahnya, saya jelaskan ya saudara. Dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Saudara tahu, Henokh merupakan seorang tokoh iman, pahlawan iman, orang yang paling panjang umurnya, dan yang tidak pernah mati karena apa? Diangkat oleh Tuhan. Ya saudara, jadi dikatakan Henokh hidup 65 tahun. Ia memperanakan Metusalah. Nah Metusalah ini belajar mengenal Tuhan dan semua, itu dia lihat papanya Henokh. Dia lihat juga Henokh terangkat saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh berumur 365 tahun. Ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak laki-laki perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Umur Metusalah itu sampai 969. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan memberi nama Nuh. Nuh ini anak kesukaan, anak penghiburan. Lalu kita lihat ini secara sederhananya saya bikin gini ya saudara. Metusalah berumur 187 mempunyai anak Lamek. Lalu Metusalah meninggal umur 969. Ini nomor cantik juga, 969. Lalu kita ingat, Lamek ini papanya Nuh. Lamek berumur 182 dan mempunyai anak Nuh. Jadi Nuh papanya adalah Lamek. Nuh punya kakek adalah atau kungkung opa adalah Metusalah. Nah kita lihat, umur Metusalah waktu Nuh lahir berapa saudara? 369. Sekarang kita kurangi 969 umurnya Metusalah dengan waktu Nuh lahir 369. Masih ada berapa tahun saudara? 600 tahun ya. Berarti Metusalah hidup bersama-sama dengan Nuh selama berapa tahun saudara? 600 tahun. Ini rahasianya saudara. Nuh, dia dipimpin dan dikuatkan oleh opanya, kakek kungkungnya Metusalah.
Saudara bayangkan orang lagi bangun bahtera. Orang-orang itu kan lewat begitu aja saudara. Wah diketawain lah macam-macam. Dia lama-lama kan juga pulang mungkin ke tendanya, ke rumahnya. Aduh, udahlah kayak begini saya udah males bener loh opa. Saya udah, ini sih kayaknya mungkin waktu itu saya kejedot kali kepalanya atau apa. Ini something yang Metusala bilang, nah udah tenang dulu. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti kita pikirkan. Dikuatkan lagi saudara. Dikuatkan lagi. Makanya sampai 128 tahun tadi itu saudara. Dikuatkan lagi. Setiap kali dia mau menyerah, setiap kali dia udah mengeluh. Dia pikir udahlah ini perkakas kita saya jual aja deh. Anak udah gak kuat lagi kayak begini-begini nih. Orang-orang ini dipikirnya waduh saya udah gak ada harga diri bener-bener. Metusala bilang, nah dia kemudian cerita, waktu papa saya Henok itu, saya tahu Tuhan tidak seperti itu. Diajar lagi, dikuatkan lagi saudara, dibina lagi. Dan dari situ kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita lihat selama 600 tahun ya, kita double check. Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ajaib ya saudara. Jadi Tuhan tahu nih. Tuhan tahu batas kemampuan kita, Tuhan tahu. Tuhan mengerti bahwa kita perlu akan komunitas orang-orang yang baik buat kita. Tuhan perlu bahwa kita perlu guidance, kita perlu mentor, kita perlu orang tua, kita perlu arahan, kita perlu nasihat. Tuhan tahu dan Tuhan memelihara umur Metusala. Hidup 600 sebelum air bah datang, Metusala sudah meninggal. Di tahun yang sama. Itu bagaimana Tuhan ya saudara mengorkestrate semua itu. Jadi dari situ Tuhan udah bilang oke, Metusala inilah yang akan memimpin Nuh saudara. Dari situ sebuah kebenaran yang benar-benar mengingatkan kita bahwa marilah kita di waktu ke depan ini saudara, kita memelihara dan kita harus menanamkan diri kita di dalam komunitas orang-orang yang akan membuat kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Biarlah kita dikelilingi oleh orang-orang yang terus membuat kita jauh lebih dekat kepada Tuhan. Jangan lagi, bukan waktunya lagi buat kita untuk bisa hahaha, untuk bisa nongkrong dan lain segala macam, berasosiasi dengan orang-orang yang negatif, yang hanya memberikan kabar-kabar yang jelek, yang membuat kita malah makin mundur sama Tuhan, yang hanya omongannya jelekin orang lain, yang hanya omongannya semua yang tidak baik, dan akhirnya tidak membuat kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Udah bukan waktunya lagi saudara, tapi waktunya buat kita untuk menemukan tempat, menemukan gereja, menemukan sebuah komunitas di mana kita dapat bertumbuh, dan biarlah mereka ini dapat membimbing kita, memimpin kita, dan membina kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin saudara. Karena itulah kalau kita berdoa, saudara lagi sedang bergumul mencari akan tempat, mencari akan komunitas. Saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan pimpin jalan saudara dan mempertemukan dengan orang-orang yang akan membawa saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hal yang selanjutnya saudara, saya ingatkan kepada semua orang tua, termasuk diri saya sendiri, kepada opa oma, kepada semua mungkin yang sudah punya cicit sekalipun. Saudara, kita mempunyai tugas yang penting. Selama nafas itu masih ada di dada kita saudara, kita punya tugas untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita ini mengenal Tuhan, dan pada saatnya Tuhan akan panggil kita, mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Saudara, memang baik kita meninggalkan mereka dengan warisan, dengan benefit, dengan segala macam aksesoris pernak-pernik,
dan apa yang kita bisa bantu mereka, baik tidak berdosa, baik. Kalau bisa lakukan. Kalau memang tidak bisa dan terbatas ya tidak apa-apa juga. Tapi yang lebih penting saudara, kita modali mereka dengan pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Dengan iman supaya mereka mengerti. Dengan kemampuan yang datangnya daripada Tuhan. Karena saudara apabila kita bicara kekayaan ya saudara. Ini secara sederhana lah. Salah satu definisi kaya atau kekayaan, kaya adalah banyak pilihan. Iya. Kalau kita miskin, kita terbatas, nggak ada pilihan. Hari ini makan apa? Ya makan bubur, ya itu aja. Nggak ada pilihan lain. Itu. Mau kemana? Mau ya ke situ, nggak ada. Ya jalan kaki, ya jalan kaki. Nggak ada pilihan. Tapi kaya itu bicara soal many option, many choices. Masalahnya di sini. Kalau orangnya tidak dibekali dengan kemampuan untuk memilih yang benar, anak ini bakalan bahaya. Kalau orang itu nggak dibekali dengan kemampuan untuk memilih yang baik buat diri sendiri dan buat banyak orang, maka kekayaan itu akan menjadi bumerang. Dan kekayaan itu akan habis dalam waktu yang singkat. Karena itu yang go hand in hand adalah bagaimana kemampuan bukan hanya untuk mengerti memilih yang benar, tapi mengembangkan yang sudah ada. Bahkan kemampuan ini kalaupun orang tuanya tidak mampu memberikan lavish, luxury dan lain-lain, tapi dia punya sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin jalannya untuk bisa to achieve his or her own wealth. Karena sikap hati itu saudara, kemampuan ini yang harus kita wariskan. Karena ada banyak orang kaya, OKB atau orang-orang yang bilang, oh begini. Tapi saudara lihat karakternya seperti apa, saudara lihat tingkah lakunya, sikap hatinya. Gak jauh dari kesombongan, munafik, jahat dan lain-lain. Selfish tapi itu yang kita pikirkan. Kaya, many choices, option. Tapi yang jadi pemikiran kita, sudahkah kita bekali mereka with the ability yang datangnya dari Tuhan, supaya mereka mampu memilih yang paling benar. Dan di antara semua, bukan hanya mampu memelihara, tapi mengembangkan. Ini makanya ada juga orang-orang yang, saudara kalau kita ngomong orang kaya ya, di dalam Alkitab, banyak tokoh Alkitab itu memang yang kaya. Abraham itu kaya saudara. Kita gak anti dengan kekayaan. Salah satu tanda Tuhan berkati kita juga ya, memang Tuhan memakai kita, Dia berkati kita supaya kita berkati banyak orang. Nah itu berarti kita paham. Kita tahu bahwa yang datang ini bukan semua roti buat kita, tapi juga ada benih yang harus kita tabur. Itu yang harus kita mengerti saudara. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua inilah saudara, memperkenalkan, membawa mereka benar-benar, nak kamu harus pokoknya kamu nggak mau dengar mama nggak apa-apa, tapi mama minta waktu 10 menit, tolong kasih telinga dan lain. Usaha kita sebagaimanapun saudara, supaya dia nih saudara akan mengerti dan akan mengenal Tuhan pada waktunya. Mungkin ada yang memang pada kita masih hidup, oke anak itu akan bertobat dan lain-lain, mungkin mengenal Tuhan. Tapi mungkin Tuhan punya skenario berbeda, mungkin pada saat kita Tuhan panggil baru dia. Tapi omongan kita itu masuk ke hatinya saudara, masuk ke hatinya. Dan waktu saya kecil juga begitu saudara, saya gak suka mama saya terlalu banyak cerewet ya saudara, ngomongin tentang aduh Tuhan melulu gitu. Lama-lama saya juga punya hidup sendiri gitu kan. Saya punya hidup sendiri, punya keinginan sendiri, saya tahu I'm a person with my own desire and my own life. Buat saudara yang punya anak-anak yang muda, saudara juga yang mungkin masih muda, saudara yang jadi anak, saudara cucu. Saudara dengar, saya mengerti.
Kita juga punya semua dan sering kali kalau ngomong, wah ini suruh ke gereja terus, baca Alkitab begini-begini. Aduh, kayaknya Tuhan ngomong, Tuhan lagi dan lain-lain. Tapi percaya saudara, percaya. Buat para orang tua jangan menyerah. Berdoa terus. Tapi juga Tuhan kasih hikmat untuk when to talk, how to talk dan segala macam. Tuhan kasih hikmat. Tapi berdoa saudara, karena apa? Perkataan firman, dikatakan perkataan firman tidak pernah keluar dengan sia-sia. Amin saudara. Tidak pernah keluar dengan sia-sia. Dia keluar dan mengerjakan tugasnya, bahkan menyempurnakannya. Jadi saudara jangan menyerah. Mau saudara sudah belasan tahun berdoa, puluhan tahun buat anak saudara, ratusan tahun saudara. Tapi jangan menyerah, karena perkataanmu itu adalah benih yang hidup. Dia mungkin, sorry Mama kan udah ini, saya ini masih muda sekali. Biasa saudara. Semua classical and alasan-alasan. Tapi mereka dengar tuh, tertanam di sini. Sama seperti waktu saya masih remaja, masih kecil. Tapi pada masa-masa genting hidup saya. Waktu saya sakit, waktu kesukaran datang, waktu saya nggak tahu lagi mau cari pertolongan di mana, itu perkataan orang tua yang selalu keluar dan mengingatkan kita. Disitulah saudara. Makanya kisah Nuh dan Metusalah ini saudara, cucu dan kakek, merupakan sebuah duo yang memang Tuhan rancang buat hidup kita. Dan kita belajar sesuatu dari situ. Karena apa saudara? Bahwa kita semua punya tugas dan panggilan buat hidup kita masing-masing. Mari kita kerjakan panggilan kita yang awal adalah perhatikan orang sekitar kita dulu, keluarga dan lain-lain. Dan kita lihat saudara, ketaatan kita dan jangan bimbang. Tuhan katakan jangan bimbang, perkatakan itu. Orang yang bimbang janganlah dia mengira dia sudah mendapatkannya. Tapi dikatakan bahwa ketaatan dan iman, inilah. Nuh sudah mau menyerah, Nuh sudah mau, udahlah. Tapi itu kakek Metusalah itu opanya loh, Dia bilang, Nuh, kamu ini anak kesukaan. Tuhan punya rencana buat kamu. Saudara, mari kita belajar memperkatakan perkataan iman kita. Jangan lagi bicara anak kita atau kita bilang dia, kamu nih memang nih, nggak tahu diuntung. Ya udah, nggak tahu diuntung lah dia. Semua saudara, kamu nih memang nggak seperti siapa. Jangan. Pokoknya saudara, perkataan iman. Mau mereka lagi tidur, mereka ini panggil menama mereka. Misalnya namanya Matius. Matius yang nanti dalam tahun-tahun ke depan Tuhan akan memakai kamu. Nah, perkataan yang positif. Matius yang nanti akan menjadi dokter dipimpin Tuhan. Begitu saudara. Walaupun sekarang itu juga mau naik kelas susahnya minta ampun. Tapi perkataan aja saudara. Jangan khawatir. Anak saya mulai bilang, Tio yang nanti akan jadi pemimpin. Nah dia udah dari mulai bicaranya susah sekarang udah gitu. Walaupun tiap hari Happy New Year saudara. Tetapi kita percaya saudara, tidak ada yang sia-sia. Perkataan iman itulah saudara yang memelihara. Dan Nuh juga begitu. Nuh sudah benar-benar dia mungkin kakeknya bilang, Nuh udah jangan menyerah Nuh. Tuhan itu Tuhan Allah yang tidak pernah lalai. Ya benar. Waktunya Tuhan panggil Metusalah, gak berapa lama di tahun yang sama 600 tahun air bah datang. Disitulah bagaimana Tuhan saudara memakai dan mengorkestra semua ini menjadi sebuah hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, sore hari ini mari kita bersama-sama. Jangan lagi kita mendengar terlalu banyak mendengar. Dan kita mesti memakai akal pikiran kita sungguh-sungguh dalam menjaga pintu celah daripada telinga kita, pendengaran kita. Kita sudah lihat apa yang terjadi nih saudara. Tapi janganlah termakan semua itu. Karena bagi Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Tuhan katakan, aku tahu rancangan mengenai engkau padaku. Rancangan-rancangan yang bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi saudara, kita bukan hidup berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Amin saudara, marilah rahasia
Nuh dan Metusalah. Rahasia ini bagaimana keberhasilan bangsa Israel, bagaimana Yosua dan Kaleb dipimpin Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang ajaib. Dan ini semua biarlah sore hari ini kita berdoa saudara. Kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan menjadi sesuatu yang merubah hati dan pikiran kita. Sudah bukan itu lagi saudara. Janji Tuhan ialah iya dan amin. Bagaimana dia katakan kepada Daud, keturunanmu akan selalu duduk di atas tahta. Sampai saat ini keturunan Daud masih duduk di atas tahta. Dan biarlah ini menjadi bukti bagi kita saudara. Berbahagialah mereka yang belum melihat tetapi percaya. Karena mujizat akan diberikan bagi mereka yang percaya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang sederhana ini saudara. Bagaimana rahasia kebenaran firman-Mu diungkapkan. Bagaimana kami melihat janji Tuhan yang senantiasa Engkau tepati. Engkau bukan Tuhan yang mengingkari janji, Engkau bukan Tuhan yang berubah. Kami belajar bagaimana kami harus menjaga pendengaran kami Tuhan. Dan bagaimana kami harus memelihara iman kami. Dan bagaimana Tuhan memakai Metusalah, opa daripada Nuh. Di dalam hidupnya, kami sadar kami harus tertanam di dalam sebuah tubuh Kristus, gereja. Tertanam di dalam sebuah komunitas, orang-orang yang membuat hidup kami lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, membuat hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami harus menjaga dengan siapa kami bergaul. Dan kami sebagai orang tua, opa, oma bahkan yang sudah punya cicit sekalipun, Tuhan tanggung jawab kami untuk melanjutkan perkataan firman kepada anak-anak kami. Untuk mewariskan sesuatu yang tidak lekang oleh waktu, yaitu iman kami dan kebenaran firman Allah kepada anak-anak kami. Inilah yang akan membekali mereka, memodali mereka, memampukan mereka hidup baik di dalam kemewahan maupun di dalam keterbatasan. Mereka akan tahu keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Mereka akan dapat memilih pilihan yang benar. Karena ada banyak orang yang punya banyak pilihan. Orang yang kaya dapat berbuat apa saja, dapat melakukan apa saja. Tapi banyak masalah yang terjadi karena gagal dalam memilih. Karena memilih yang salah, gagal dalam memutuskan. Disitulah kami melihat Tuhan berjalanlah bersama dengan kami. Iman dan ketaatan kami inilah yang dapat menarik penyertaan Tuhan. Iman dan ketaatan kami inilah yang menjadi magnet dalam menarik kuasa Tuhan terjadi. Biarlah kami dapat memelihara iman dan tidak bimbang. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan, semua orang-orang yang menyaksikan khotbah ini. Apabila kami ada di dalam sebuah situasi yang sangat berat, sebuah pergumulan, ada di dalam sebuah kondisi yang mungkin kami hampir menyerah, ataupun kami mungkin sudah kecewa, kami tidak tahu apa yang akan kami perbuat. Ada sesuatu di dalam keluarga, orang tua, pasangan hidup kami, anak-anak, cucu-cucu kami lagi ada masalah. Kami bermasalah mungkin dengan pekerjaan kami, dengan kesehatan kami, dengan apapun pergumulan dan kebutuhan hidup kami mau datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Saudara yang menyaksikan khotbah ini bisa angkat tangan bersama-sama dengan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap hati yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Kami yang mempunyai kebutuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu berdiri di atas kebenaran janji firman-Nya. Karena itu pada hari ini kami mengangkat tangan kami menaruh iman kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami usir segala kebimbangan, ketakutan,
kepahitan, bahkan segala kepahitan di dalam nama Yesus. Kami mau kembali kepada Engkau, kami mau bersungguh-sungguh, kami mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah pada saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir, hadirat Allah turun, penyertaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup rumah tangga, keluarga dan pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami terus berjalan dengan iman dan ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus, roh yang lemah, lembut dan manis itu akan memimpin dan akan membungkus hati kami, supaya kami dapat memelihara pendengaran dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman oleh Bapak Samuel Gosal. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Sambungan dari firman-firman yang diberikan oleh Pastor Semi. Dan pada hari ini kita mendengarkan iman yang disertai penyertaan Tuhan. Dari Alkitab yang kita lihat pada hari ini, kita melihat di mana banyak kejadian-kejadian di masa lalu di mana pengintai dari Musa memberikan kabar yang terlalu dibesar-besarkan atau kadang-kadang informasi yang salah. Saya ada beberapa contoh yang saya suka membaca sejarah, jadinya saya akan memberikan contoh yang dari sejarah juga. Kalau saudara-saudara ingat Winston Churchill, itu adalah Perdana Menteri Inggris di zaman Perang Dunia Kedua, di mana Hitler atau Jerman telah menguasai beberapa negara di Eropa. Dan Jerman mempunyai attempt untuk conquer England juga. Dan pada saat itu negara Inggris itu benar-benar di dalam keadaan yang sangat kritis, karena saat itu Inggris itu telah enggak begitu kuat lagi seperti dulu. Jadinya Jerman mengirim satu pengintai dari kapal terbang mau melihat gimana kekuatan angkatan laut, angkatan udaranya Inggris. Kalau Inggris itu terkenal dengan angkatan lautnya, tapi nggak terkenal dengan angkatan udaranya. Tetapi sharing saya ini memberikan contoh di mana informasi yang salah itu bisa memberikan sesuatu yang negatif terhadap seseorang. Winston Churchill itu sangat pintar, karena dia tahu Jerman akan mengintai negara Inggris. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk membuat kapal-kapal terbang dari mainan, palsu berarti. Jadinya begitu pengintai datang dengan kapal dan lihat di bawah ada tanah lapang besar, dia lihat, wah, kapal terbangnya Inggris banyak sekali dan besar-besar. Jadinya pengintai itu balik ke Jerman dan bilang ke jenderalnya atau ke ketuanya, dibilang, kita kayaknya nggak bisa dah menguasai Inggris, karena dari pengintaian kita, saya lihat mereka tuh punya kapal terbang yang jumlahnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, Inggris nggak pernah terkenal dengan angkatan udara, terkenal dengan angkatan laut. Sama halnya dengan Caleb dan Joshua yang pada saat itu pengintainya bilang, wah orangnya besar-besar, makan penduduknya sendiri. Seperti itu. Saya ada baca di Alkitab,
Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus, dia bilang, jangan cuman mendengar dari orang yang memberikan khotbah, tetapi kita harus apa? Menyelidiki kebenaran firman itu. Amin, saudara-saudara. Nggak bisa kita cuma dengerin, oh iya, iya. Karena kita harus menyelidiki kebenaran firman itu. Sama juga dengan semua kabar-kabar yang kita lihat di WA, di Facebook, di Instagram. Kita harus menyelidiki kebenaran berita-berita itu. Pada waktu tentara Amerika ke Vietnam, seorang anak muda masuk ke dalam hutan dan melihat penduduknya semuanya wanita dan anak-anak. Balik ke kaptennya bilang, wah jangan khawatir, di situ cuma anak-anak dan wanita. Begitu mereka masuk ke dalam hutan itu, anak-anak dan wanita itu yang menembak-nembak mereka. Sekali lagi, selidiki kebenaran berita itu. Amin. Dan seperti biasa, saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Dan seperti biasa juga, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, bisa menghubungi faithful, fic@gmail.com, dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan pada bulan Januari, ini masih bulan Januari adalah bulan di mana kita encourage everybody untuk memberikan first fruit. Dan first fruit ini adalah pertolongan untuk orang-orang yang kesusahan, orang-orang miskin yang kita berusaha jangkau di negara-negara yang agak miskin. Meksiko, Filipina, dan Indonesia, negara kita adalah salah satunya. Dan kita juga membantu beberapa panti asuhan di Indonesia, dan first fruit itu, uang-uang dari first fruit itu adalah uang-uang yang kita gunakan untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung kita, the less fortunate. Jadi saudara-saudara saya sebagai anggota dari FIC menganjurkan untuk saudara-saudara, help them. Berikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya, seperti biasa, setiap hari Sabtu setiap 2 minggu sekali hari Sabtu kita mengadakan care group via Zoom. Saudara-saudara bisa ikut di dalam care group kita pada jam 5 sore hari Sabtu. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat, kita tetap di tahun ini akan mengadakan virtual praying. So, untuk saudara-saudara yang memerlukan praying, let's do this together setiap hari Rabu dan hari Jumat pada jam 8 malam. Dan jangan lupa saudara-saudara bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Jangan lupa untuk berdoa untuk negara ini, negara Amerika. Pastor Semi just mentioned about new president, Joe Biden. Kita bawa supaya Tuhan yang memimpin semua apa yang akan dilakukan oleh presiden yang baru ini, supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan rancangan yang dari Tuhan. Karena saya percaya apapun yang orang-orang bilang tentang presiden yang baru ini, untuk saya, let's move on. We have to put it in our prayer, dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah mendoakan negara ini dan mendoakan kepala negara di negara ini. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia dan negara Israel. Dan selanjutnya saudara-saudara, hari Minggu ini ada yang berulang tahun, Pak Samuel Gosal. Saya sendiri, happy birthday.
Dan juga happy anniversary untuk Pak Samuel Gosal juga. Dan saya panggil istri saya, Irene Gosal, untuk maju ke depan supaya kita bisa diberkati oleh pendeta kita, Pastor Sammy. Happy weekend saudara-saudara. God bless you all. Puji Tuhan saudara, luar biasa. Hari ini kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama bersyukur atas Tuhan menganugerahkan 1 tahun usia kepada Pak Aseng, Pak Samuel Gosal. Puji Tuhan, haleluya. Juga di dalam rumah tangga mereka tahun ini ditambahkan 1 tahun usia pernikahan Ibu Irene dan Pak Samuel Gosal. Nah, saudara yang hadir bisa sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang melihat lewat tayangan sosial media bisa juga bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu ini Tuhan sudah memberkati Pak Samuel Gosal. 1 tahun usia datang daripada Tuhan. Tuhan dengan bertambahnya usia Pak Aseng, kami juga berdoa Tuhan tambahkan roh-Mu yang kudus, berkat, marifat, hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah Pak Samuel Gosal semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti dan mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, supaya di dalam kehidupannya banyak orang akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Dan kami berdoa Tuhan di dalam rumah tangganya dengan Ibu Irene, kami sungguh mengucap syukur. Sampai tahun ini 2021, penyertaan Tuhan ada di atas rumah tangga mereka. Bagaimana Tuhan mempertemukan mereka sejak mereka masih jauh muda saudara. Dan kami bisa melihat bagaimana semua itu adalah rancangan Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Melalui berbagai macam struggling, bagaimana mereka akhirnya bisa sampai di negara ini, membangun kehidupan mereka dari bawah, dari semuanya ya Tuhan. Dalam setiap proses-prosesnya kami bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Dan sampai saat ini luar biasa Tuhan, kami bisa katakan Tuhan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Di tengah-tengah segala sesuatu yang pernah mereka alami, kami percaya Tuhan yang menjadi pembela mereka dan memimpin hidup mereka. Karena itu Tuhan, hamba-Mu mengangkat kehidupan Ibu Irene dan Pak Aseng ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat daripada Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan memenuhi mereka. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Musa, dan semua orang yang mengasihi Engkau, Tuhan akan memberkati Pak Aseng dan Ibu Irene menjadi suami dan istri yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak mereka boleh diwariskan iman dan kuasa yang ada dalam hidup mereka yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan curahkan anggur yang baru, kasih, sukacita, damai sejahtera akan menyempurnakan kehidupan dan rumah tangga mereka. Until death do them part, Lord God. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah rumah tangga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Happy birthday, happy anniversary. Sama-sama Bu Irene, Pak Aseng. Haleluya, luar biasa saudara hari ini. Dan seperti tadi kata Pak Samuel Gosal bahwa bulan ini kita kesempatan bagi gereja kami untuk memberikan first fruit persembahan buah sulung. Dan saudara, persembahan buah sulung ini tertulis di Alkitab, karena itu kita mau sekali lagi belajar beriman dan belajar taat sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Karena itu kita mau taat. Yang Tuhan perintahkan kita kerjakan saudara. Karena itu ini merupakan bentuk iman dan bentuk ketaatan kita. Kita bawa persembahan, jumlahnya saudara harus doakan kepada Tuhan. Karena ini merupakan satu persembahan yang akan menutup seluruh
apa yang akan kita kerjakan dalam tahun ini. Pekerjaan kita semuanya akan dilindungi dan diberkati Tuhan selama 1 tahun ini. Dan bukan hanya itu saudara, ini satu bentuk sikap hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Itu saja saudara. Dan semua yang akan terkumpul, kita biasanya tiap tahun ada banyak hal yang kita gunakan dalam semua yang sudah terkumpul, dan semuanya itu kita alirkan kepada pihak-pihak, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita ini yang menjadi kaki tangan Kristus. Dan mari bersama dengan kami saudara, berpartner bersama kami, bersama-sama juga dengan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil, sukacita dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa untuk negara ini, kepada Bapak Presiden Joe Biden, selamat atas terpilihnya, dan kami berdoa supaya Tuhan yang akan memakai beliau, memimpin beliau dengan kuasa Tuhan. Kita percaya saudara, Tuhan dapat mengerjakan segala sesuatu, bahkan yang tidak kita duga sama sekali. Karena itu tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita juga ada update kabar Bapak Samuel Toto, Timotius Samuel sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik, dan juga kita terus berdoa untuk Pak Samuel Toto dan juga Ibu Vera. Nah, kita mengucap syukur dan kita akan terus berdoa biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah benih kehidupan ini tertanam dalam hati kami, mengubah hati kami, dan juga kami akan mempersiapkan persembahan buah sulung untuk Tuhan. Kami percaya ini adalah perintah Tuhan dan kami mau belajar taat, setia, dan menaruh iman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat presiden yang baru Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami berdoa buat semua umat percaya. Kami berdoa biar kami semua bisa ada kesatuan hati, bisa bersatu hati dan bisa bersama-sama mencari wajah Tuhan lebih lagi dalam masa-masa yang seperti ini. Dan kami percaya Tuhan akan datang masanya Amerika akan kembali kepada Tuhan, akan bertobat, akan menyerukan kembali nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Israel dan bangsa Indonesia. Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua rumah tangga, keluarga, untuk semua orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan lewat tayangan online ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pakai kami, pakai gereja ini Tuhan untuk penyebaran berita Injil keselamatan. Dan semua yang mendengar akan diberkati dan dijamah hidupnya oleh Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami juga berdoa Tuhan berkati kami yang sudah hadir, Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia, dan kami akan dipagari, akan dijagai dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih atas kekuatan kesehatan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Sampai saat ini kami semua sehat di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami dan menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai Tuhan memanggil kami. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan biarlah apabila engkau mendengar firman Tuhan hari ini, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu,
rumah tangga suami istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, mertua, besan, menantu diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, usaha bisnismu, sekolahmu akan diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan dan penyertaannya melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.